Halo, kita ketemu lagi bersama saya Anang Cakbro di podcast Kopi Nawa. Hari ini kita akan bicara banyak hal tentang Jawa Timur, dan kali ini kita bicara tentang anak muda. Anak muda yang memiliki kebanggaan tersendiri di saat banyak anak-anak muda lain yang mungkin malah menghindar untuk berada di zona ini. Dan di podcast Kopi Nawa ini seperti biasa kita akan menalar wawasan kita sambil minum kopi. Ikuti saya di podcast Kopi Nawa. Sobat Kopi Nawa, siapa bilang bahwa anak muda itu tidak bisa menjadi petani? Hal yang mengejutkan yang kemudian masuk ke memori saya hari ini, ternyata banyak anak muda di Jawa Timur ini yang justru meminati dunia pertanian. Ada sekitar 17 sekian persen dari seluruh petani yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, anak-anak muda ini yang kemudian menjadi ujung tombak bagaimana kita bisa mewujudkan swasembada pangan. Nah, bicara tentang anak muda yang terjun ke petani, hari ini saya sudah kedatangan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nggih? Alhamdulillah. Tambah segar. Lama saya nggak ketemu sama beliau ini. 10 tahun. 10 tahun. Ya. Nama lengkap beliau adalah Haja Ani Maslaha, yang memang ditakdirkan untuk menyelesaikan banyak masalah. Seperti itu ya. Dan hari ini beliau juga yang bermanfaat ya kan. Makanya beliau dipercaya juga sebagai Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Mudah-mudahan ke depan naik atau masih tetap di situ. Wallahualam bisa Pak. Tapi beliau ini kita tahu punya track record atau sukses story yang luar biasa, dimulai dari anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Ya. Komisi C dulu ya? Pernah Komisi D ya, pendidikan. Pernah Komisi C pembangunan. Ya. Kemudian periode, kan? di DPRD Jatim Komisi C 10 periode ya, Bu? Rencananya begitu atau mau ke RI? Oh, ini 10 periode. Mau ke RI, mohon doanya. Ya, minimal harus berhentinya di RI, nanti setelah dari RI Bupati Sidoarjo dong. Bukan gubernur. Hah? Oh boleh, boleh. Karena setelah ini cair nih, Bu Kofifa selesai, berarti akan ada persaingan-persaingan. Saya doakan jadi lah. Yang penting bermanfaat aja lah ya, dimanapun berada. Luar biasanya ya, beliau ini pernah menduduki posisi sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketua ya? Wakil ketua, wakil Bapak. Ketua. Oh, ya saya pikir ketua. Karena itu doa kita sebenarnya. Kenapa kita berdoa beliau itu ketua? Karena beliau ini luar biasa. Ya, kalau doa yang baik, iya. amin. Kalau sama teman-teman media, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Sesulit apapun permasalahan yang ditanyakan kepada beliau, pasti selalu ada solusi dan jawaban. Ya, walaupun kadang-kadang suka muter-muter juga. Enggak ya, Bu ya? Iya. Hari ini masih terus sibuk dengan tugasnya sebagai wakil rakyat ngurusin ekonomi. Anggarannya berapa, Bun, hari ini Komisi B, mitra-mitranya? Kita ada 7 mitra, 5, sekian triliun. Dari 29 triliun. Tetapi memang per hari ini yang nyaris bisa dikelola oleh Jawa Timur sekitar 10-11 triliun. 10-11 triliun yang dari pusat ya? Ya. Itu sudah PAD, transfer dari pusat. Ya, totalnya 29. Dengan tujuan yang cukup besar, Jawa Timur ingin menjadi lumbung
apa namanya padi pangan ya nasional cukup angka segitu? Terus terang kalau saya ngomong Jawa Timur ini given-nya luar biasa. Jadi kenapa kita disebut buffer stock salah satunya beras? Kebutuhan beras nasional itu kan sekitar 31 juta ton. Jawa Timur ditarget 7 juta ton. 7 juta ton itu ya sisa kebutuhan kita kan sekitar 4 juta ton. Ya hampir 40% itu bisa dipakai untuk 8 provinsi kira-kira. 8 provinsi. 8 provinsi. Kira-kira seperti itu analognya. Itu terpenuhi. Sementara intervensi anggaran kan nggak sebegitu signifikan sebenarnya. Betul. Oh berarti apa? Given. Apa givennya? Satu, ya tanahnya subur. Itu pasti kan. Kemudian irigasinya masih lumayan Pak ya. Karena kalau kita ngomong produktivitas pertanian itu kan lahan subur apa enggak, irigasinya bagus apa tidak, baru kemudian teknologinya memacu apa tidak. Kira-kira kayak gitu, pasar-pasar kayak apa, 4 hal itu aja. Yang kedua, etos. Kalau saya mengatakan etos kerja para petani Jawa Timur luar biasa. Jadi tidak ada intervensi pemerintah, dia semangat. Auto ya? Auto, makanya saya katakan given. Ya. Sehingga enaklah kita ini pemerintah tinggal kasih afirmasi yang cukup gitu aja lah. Mengarahkan, melakukan pendampingan. Karena core-nya sudah ada kira-kira kayak gitu. Artinya bahwa meskipun mungkin secara kebutuhan modal itu mungkin agak berat, tapi minimal punya hal-hal lain yang bisa tetap mendukung ya. Iya. Ya kecuali banyak orang mantu terus kemudian hujannya diarahkan. Dibuat embung yang banyak. Ya karena di Jawa Timur sendiri kalau sudah musim hujan ada daerah yang kemudian banjir, airnya berlimpah, tapi di musim kering, ini kan juga butuh teknologi juga. Betul. Nah sehingga kemudian hari ini petani ini bertani ini menjadi pekerjaan bagi orang-orang lama katanya. Orang-orang yang sudah tua-tua. Hampir 70% tenaga petani Jawa Timur itu ya gen old lah. Kolonial ya. Kolonial. Sehingga memang penting hari ini ketika era bonus demografi yang puncaknya tahun 2032 puncaknya. Hampir 67-70% itu kaula milenial, kaula muda. Nah itu kan artinya. Maka tidak mulai hari ini, karena kita dikatakan bonus demografi itu kan 2019. Jawa Timur ini mendahului dari nasional. Nasional baru tahun 2022 kita 19 sudah. Mendahulunya itu maksudnya seperti apa, Bu? Jumlah penduduk mudanya lebih besar. Makanya kalau hari ini kan 56%, Jawa Timur nasional 54. Produktif berarti ya Jawa sangat. Manaan kira-kira itulah ya. Berarti maka penting kemudian regenerasi. Ya betul. Berarti kan orang Jawa Timur bahagia dong. Punya kalau dilihat dari indeks kebahagiaan Indonesia Timur nomor 1 betul. Nah kebahagiaan itu implikasinya umur itu dan anaknya juga banyak. Maksudnya bahwa ini sekedar ilustrasi saja ya, bahwa di luar negeri banyak orang yang kemudian tidak berani menikah karena katanya terlalu banyak beban, harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum lagi nanti ketika punya anak dan lain sebagainya. Di Indonesia ini tidak seperti itu. Artinya kalau misalnya kemudian banyak orang menikah, itu berarti bahwa rasa percaya diri mereka atas masa depannya berarti bagus ya. Seperti itu. Nah, yang cukup menarik bahwa pertanian ini kan tidak bisa kemudian dibiarkan hanya dilakukan atau hanya digeluti oleh orang-orang tua. Kaum kolonial, artinya harus ada regenerasi ke anak muda. Dari angka yang kita lihat dari BPS 2023, Jawa Timur itu punya 970.102 petani milenial dan 15,7% ini ada di Jawa Timur dari total di Indonesia. Sebenarnya selama ini
banyak yang mengatakan anak muda ini malas untuk jadi petani, tapi nyatanya tidak. Kalau jenengan sendiri di Komisi B melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga munculnya fenomena ini, seperti apa pun kira-kira? Maksudnya programnya? Ya, programnya, sehingga apakah kemudian memang ini ada intervensi dari pemerintah atau ini memang kesadaran dari masyarakat sendiri seperti itu? Yang pertama saya melihat dari kesadaran dan kebutuhan. Karena memang hari ini sudah mulai bonus demografi di mana usia produktif komposisinya sudah di atas 56% kalau di Jawa Timur. Mau nggak mau ya sektor apapun harus dilakukan, harus dimasuki. Proses regenerasi inilah alami akan muncul, dan itu saya melihat di Jawa Timur sudah. Yang kedua tentu saya secara pribadi menjadi bagian dari penyelenggara daerah senang, karena setidaknya itu akan mengurangi TPT, tingkat pengangguran terbuka, di mana Jawa Timur ya masih lumayan cukup besar, apalagi saya yang domisili di Sidoarjo. Dan senangnya saya juga ketika ada semangat yang kuat dari anak muda untuk bertani, saya optimis akhirnya Indonesia emas di tahun 2045, sebelum 45 ini sudah tercapai, masyarakat yang unggul dan mandiri. Kenapa? Karena ketika anak mudanya ini banyak berkarya, termasuk juga di sektor real, yang hari ini Jawa Timur menjadi supporting terbesar untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kita, maka Jawa Timur akan menjadi pilot lah kira-kira gitu untuk kemandirian pangan. Makanya ketika nasional temanya ketahanan pangan, Jawa Timur itu sudah kedaulatan. Sudah selesai. Ketika nasional kedaulatan pangan, Jawa Timur kemandirian, kira-kira kayak begitu lah ya. Maka nyambungnya dengan anak muda itu identik dengan inovasi, kreatif, ideologisnya kuat, daya adaptifnya lebih tinggi. Maka ketika pertanian banyak kaula mudanya, maka lebih agregatifnya lebih kuat, agregatnya lebih tinggi, inovasinya lebih bervariatif, maka produktivitas pertanian akan semakin cepat melaju. Terus terang, salah satu kendala dan tantangan Jawa Timur adalah lahan semakin kesini semakin menipis. Betul. Per hari ini 1,2 juta. 1,2 juta hektar. Satu sisi pemerintah pusat menarget besar. Tahun kemarin hanya 5 juta ton, hari ini menjadi 7 juta ton. Evaluasi baru 2 hari yang lalu kami lakukan evaluasi, kayaknya di angka 6 jutaan lah, 6 juta lebih sedikit lah kira-kira, belum mencapai lah. Maka saya optimis ketika pemudanya lebih banyak yang mau terjun di dunia pertanian, ini akan semakin memacu untuk hasil produktivitasnya. Jadi bukan mengembangkan atau ekspansi lahan, tidak, tetapi meng-create bagaimana produktivitas volumenya itu meningkat. Contoh kasarnya, kalau kita lakukan dengan cara konvensional, setahun 2 kali panen, bisa jadi dengan kecanggihan teknologi dan sistem yang baru, yang modern, setahun 3 kali. Ya, termasuk dengan pupuk yang lebih produktif, bisa jadi hasilnya kalau hari ini per hektarnya ketemu 5,6 ton, kalau nggak salah seperti itu. Bisa jadi seperti India, sampai 8, 9. Kenapa? Karena hasil produktivitasnya tinggi. Nah, hasil produktivitas tinggi itu variabelnya, ya karena petaninya lebih inovatif, lebih kreatif, sehingga hasilnya lebih maksimal, kira-kira kayak begitu. Tentu teknologi juga
berpengaruh, irigasi juga berpengaruh. Tapi sistem pengelolaan sangat berpengaruh juga. Sangat bagus. Oh ya, sangat perlu untuk diperhatikan. Bicara tentang apa target tadi kan harusnya kita juga melihat lahan. Kalau di kota kan sudah tidak mungkin ya, Bun ya. Kayak satu Sidoarjo saja lahan hijaunya sudah banyak, makin berkurang menjadi perumahan. Iya. Yang paling mungkin dilakukan kan pasti akhirnya ke luar kota atau keluar daerah dari ring 1 misalnya. Nah, selama ini dalam menjaga supaya kemudian lahan hijau ini konservasi tetap terjaga dan tidak kemudian ya kita tahu lah kalau sudah unsur politik kepala daerah butuh apa kan kadang-kadang ini juga suka ditabrak begitu kan. Dan setahu saya di RT RW itu juga kan sudah diatur mana merah, mana industri, mana perumahan, mana hijau. Nah, selama ini bagaimana menjaga itu semua supaya kemudian tujuan untuk swasembada pangan ini tetap bisa terjaga. Komisi B ini akan melakukan inisiasi Raperda terkait dengan ketahanan untuk lahan pertanian. Jadi sekalipun kita punya perda tentang perlindungan petani, tetapi perlindungan lahan ini belum spesifik diatur itu. Menurut hemat Komisi B, hemat kami ini penting. Termasuk juga menghidupkan lahan-lahan idle yang baik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan terbatas maupun secara pribadi. Kita lihat kan banyak ketika kita hadir di beberapa titik daerah. Ya salah satu penyebabnya ya karena persoalan air itu menjadi persoalan. Yang kedua perlu ada intensif memang, terutama para petani muda terhadap mereka yang berprestasi kira-kira kayak begitu. Perlu ada reward punishment dalam menumbuhkan sebuah produktivitas itu penting. Dan tentu selain itu ya ada pendampingan, pasti itu harus. Setidaknya itulah 3 hal itu untuk menjaga bagaimana bisanya lahan-lahan konservasi ini terjaga dan terlindungi. Karena bagaimanapun karena given kita itu mempunyai tanah yang lumayan suburnya, humus hara tanahnya itu cukup bagus, ya fakta real per hari ini sektor real menjadi penopang perekonomian kita, ya itu yang harus kita lindungi. Dan itu satu-satunya piranti hukumnya ya perda. Dan mudah-mudahan tahun 2026 ini sudah bisa kita usulkan. Berarti belum ada ya? Belum, tapi sudah menjadi kesepakatan komisi. Kira-kira isinya seperti apa supaya kemudian? Ya, intinya adalah melindungi lahan-lahan konservasi. Tentu tidak bisa berdiri sendiri, harus di-matching dengan perda RT RW baik provinsi maupun kabupaten kota terhadap lahan-lahan yang sekiranya kandungan humusnya masih bagus untuk lahan konservasi, maka itu harus dilindungi. Yang kedua, bagaimana bisanya lahan yang sempit tapi bisa memproduksi banyak hal. Seperti Jawa Tengah itu kayak melihat ada satu kelompok petani itu menanam sayur-sayuran, ada tomat, ada kangkung, pokoknya sayuran. Di situ ada lele. Jadi pertanian terpadu namanya. Dan zero sampah. Jadi pertanian sayur-sayuran yang jelek tadi itu dibuat memakan untuk lele. Air buangan lele itu bisa dipakai untuk pupuknya sayur. Nah, jadi zero sampah kira-kira. Meminimalisir kerugian. Ini diantara juga yang akan diatur di dalam perda. Ya untuk ini tadi minimal mempertahankan hasil produktivitas pertanian. Tentu kalau ngomong pertanian ya dengan agro yang lainnya ya, di situ ada sayur-sayuran, ada buah-buahan kira-kira kayak begitu.
sistem tumpang istilahnya. Jadi boleh satu sistem lahan tumpang, ya, atau sistem pertanian terpadu. ya. Jadi satu lahan bisa difungsikan banyak hal yang satu dengan lainnya saling terkait untuk saling memanfaatkan. Ya, betul. Ya, jadi bahwa hari ini pemerintah provinsi tentu bersama DPRD Provinsi Jawa Timur ini sedang menyiapkan perda tersebut, dan kita harapkan ini bisa benar-benar konsisten dijaga sehingga perda ini tidak hanya menjadi macan kertas. Iya. Nah, tentu berikutnya kan adalah supporting program. Sehingga kemudian pertanian ini menjadi menarik bagi anak-anak muda untuk ada dan tumbuh di sana. Nah, kira-kira kalau jenengan melihat Pemprov sendiri selama ini mendorong munculnya petani milenial ini seperti apa? Iya, 1-2 adalah sekitar 3 tahunan ini itu ada yang namanya smart farming. Smart farming ini sistem pengelolaan yang bisa terkontrol melalui smartphone. Oh, smartphone? Ya, tidak hanya pertanian, tetapi juga perikanan. Kalau yang banyak perikanan itu di daerah Blitar, Kediri, Tulungagung. Jadi bagaimana unsur pH air, ketika panas sekali, kapan waktunya ngasih makan, kapan waktunya ada sirkulasi supaya tidak terjadi kematian ikan yang banyak. Itu semuanya dikendalikan oleh smartphone. Pertanian juga begitu, yang saya lihat itu di daerah Batu, Malang, Blitar juga. Itu sudah mulai berkembang program smart farming. Di Kediri juga ya. Di mana melalui smartphone itu mampu sudah bisa mengetahui berapa pupuk yang dibutuhkan, berapa air yang harus diberikan. Jadi tidak selamanya air banyak itu menyuburkan tanaman, menjamin kesuburan. Ternyata ada tata cara kapan dan berapa. Itu sudah teratur di smartphone itu. Kemudian ada juga terkait dengan pemberian pupuk. Tadi pupuk apa yang cocok dan pupuk itu sudah diplot per item. Selama ini orang tua kita kalau menyemai pupuk itu kan dilempar-lempar. Itu ada alatnya. Ada alatnya dan itu mengarah kepada per batangnya. Sehingga tidak ada tidak boros ya? Ya, intinya tidak boros, ada efisiensi dan hasilnya lebih efektif. Itu salah satu smartphone, smart farming. Ada juga program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service, yang terkait dengan menjadikan partnership untuk para petani. Jadi intinya bagaimana para petani terutama milenial ini tidak bergerak pada on farm, tetapi off farm. Jadi tidak hanya melulu untuk produktivitas pertanian murni, tetapi bagaimana menumbuhkan jiwa wira usahanya. Ya. Sehingga ini juga akan ada menjadi sugesti, menariklah para pemuda untuk bertani. Karenanya ini akan membalikkan mindset, merubah mindset mungkin, bahwa bertani itu tidak melulu menjadi produsen, petani, ansih, tetapi bertani itu bisa menjadi pengusaha, kira-kira kayak begitulah, bisa menjadi entrepreneur farming, entrepreneur farming mungkin begitu ya. Ada juga Jatim Retreat. Jatim Retreat ini baru di-launching oleh Bu Gubernur beberapa waktu yang lalu, September, di 24 September kalau nggak salah, di Batu, bahwa kita ada lahan sekitar 50 hektar untuk swasembada gula di Jawa Timur. Ini sebenarnya juga buffer stock ya. Tetapi kita ingin sudah berdaulat lah ya, mengarah kepada kemandirian gula kira-kira kayak gitu. Jatim Retreat ini akan direkrut, satu orang diberikan
hak untuk mengelola 5 hektar. Oh. Berarti besar ya? Kali 10 kali 50, 50 hektar. Yang sistemnya kerjasama. Jadi sistemnya kontrak ya kayak begitu, joint ya, joint farming. Yang dikelola dengan cara teknologi modern. Yang ini nanti akan dibandingkan dengan petani hari ini, artinya petani konvensional. Kira-kira hasil produktivitas antara dengan teknologi modern, dengan konvensional, hasilnya lebih bagus mana dan lebih cepat mana kira-kira gitu. Jadi ini sebagai penarik pemuda untuk bertani, sekaligus sebagai bentuk pembanding antara pola kerja pertanian dengan konvensional dan cara teknologi modern. Juga ada program pelatihan terkait dengan riset, mulai kalau sudah ngomong riset berarti hubungannya dengan laboratorium. Mulai laboratorium benih, laboratorium tanah, hingga laboratorium pupuk. Mana yang paling sesuai dengan kebutuhan jenis tanaman yang itu yang kerjasama dengan BRMP Jatim. Ada juga kontrak farming. Kontrak farming ini dengan DKI. Kita tahu bahwa DKI ini ibu kota penyangga negara kita, yang tentu lahan pertanian di sana ya semakin menciut. Maka untuk supporting atau supply beras yang bisa konsisten, sustainable ya, bisa berkelanjutan, ada kerjasama, tetapi tidak banyak. Baru dengan Sidoarjo, Ngawi, Sidoarjo, Ngawi, Kediri kalau nggak salah, hanya 3 kabupaten kota. Ini juga bagi para petani muda membangkitkan semangat. Kenapa? Salah satu penyebab kenapa males pemuda untuk bertani, ada ketakutan pasar. Ketika ada kontrak farming dengan beberapa daerah, Jawa Timur baru dengan Jakarta, sudah pasti, maka akan menumbuhkan semangat. Makanya kenapa Sidoarjo, para petani milenial ini sudah mulai bangkit. Berapa nih Sidoarjo sekarang? Kalau persentasenya belum melihat detail ya, tetapi salah satu daerah yang tumbuh lumayan bagus untuk petani, ya diantaranya Sidoarjo. Tapi ya memang lebih bagus di Malang, Batu, Kediri. Tapi Sidoarjo ini luar biasa loh Bun hari ini. Kalau saya melihat penduduknya padat. Kemudian pabrik industri besarnya banyak, tetapi itu kan arah juga, utara. Ya, TPT-nya juga. Kalau sekarang arah selatan itu banyak yang sawah, justru jadi tempat wisata ngopinya anak muda. Iya, itu salah satu bagian yang harus dikembangkan juga. Hari ini luar biasa loh, di Sidoarjo itu ada satu lahan sawah. Jadi ini sebenarnya saya nggak tahu sih. Ya candi ya. Awalnya itu dibangun jalan gitu. Saya pikir itu jalan tembus. Ternyata kalau sore itu menjadi tempat nongkrong yang luar biasa. Artinya bahwa ketika kemudian pertanian ini digabungkan dengan wisata dan startup lah atau usaha-usaha milenial yang sekarang butuh ngopi, ngobrol, selfie, instagramable, ini kayaknya Sidoarjo sudah mulai ya Bun. Sudah pernah ke sana? Atau setuju dengan tidak hanya Sidoarjo, Malang terutama anak kampusan kayak begitu ya. Hampir semuanya sekarang ini kan bagaimana ini mengintegrasikan antara usaha mamin dengan wisata. Karena orang butuh refreshing. Makanya kemudian di Jawa Timur itu ada 600-an lah desa wisata. Ada 600 lebih lah, 600 lebih dari 5.556. Ya, 5.556 desa se-Jawa Timur. Berapa persentasenya? Banyak kayaknya. Ya, daripada mikir kita minum kopi dulu. Sehingga itu menjadi peluang kira-kira kayak begitu.
Enak sekali kalau minum kopi kayak begini. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa di Sidoarjo misalnya banyak tempat-tempat ngopi yang akhirnya hari ini terintegrasi dengan sawah atau pertanian. Di Sidoarjo juga ada wisata petik jambu kalau nggak salah. Ada petik jambu, ya? Ada jambu ya Tulangan. Ada petik blimbing di Bolong Bendo. Ya ada beberapa daerah desa wisata lah di Sidoarjo. Ya. Bun, kalau melihat situasi ini kan sebenarnya bukan hal yang mudah ya, pasti banyak tantangan-tantangan lah yang kemudian anak muda ini semakin yakin dan merasa bahwa gengsi menjadi petani itu ternyata ya tinggi gitu ya, bukan yang sekedar petani itu apa sih, lumpur, panas, hitam. Hari ini kan tidak. Tapi jangan lupa menjadi sehat. Iya. Itu yang tidak pernah dihitung dan tidak pernah difikirkan. Iya. Sehat. Sehat. Nah, ada nggak tantangan yang cukup besar untuk kemudian ini semakin bertambah persentasenya di Jawa Timur petani muda ini? Ya, yang pasti lahan. Karena semakin banyak jumlah penduduk, automatically lahan konservasi akan menjadi lahan bangunan ya. Kira-kira kayak begitu analognya. Iya. Satu sisi semakin banyak penduduk kita dihadapkan kepada kebutuhan pangan makan. Semakin banyak. Betul sekali. Maka perlu namanya Perda Perlindungan Lahan Konservasi tadi. Ya. Oleh karenanya tantangan ini pemerintah harus hadir. Satu diantaranya melakukan kerjasama terhadap tanah-tanah idenya pemerintah yang bisa difungsikan untuk anak muda, kira-kira kayak begitu, seperti program untuk swasembada pangan. Swasembada gula. Oh, gula. Ya. Retreat 2025 istilahnya. Selain keterbatasan lahan, tentu akses permodalan yang dirasa tidak hanya anak muda ya, hampir semua masyarakat lah merasakan. Akses permodalan ini dua faktor yang saya lihat. Satu, memang jangkauan keuangannya belum bisa memenuhi harapan banyak orang, persentasenya masih kecil. Maksudnya sedikit. Kira-kira analognya duitnya nggak tape akeh, penduduk banyak 40 juta persoalannya kan begitu. Uangnya 29 triliun. Perbandingan dengan Jakarta, Jakarta itu 90 triliun. Penduduknya 2 kali lipat lah kira-kira dengan Jawa Timur. Sama dengan anak 10 uangnya 1 juta, dengan anak 5 uangnya 1 juta. Kira-kira pola baginya kan masih lebih banyak. Anak 5 uangnya 1 juta kira-kira kayak itu. Maka akses permodalan ini akhirnya pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan bank-bank himbara yang hari ini menjadi programnya pemerintah. KUR juga begitu. Dan juga termasuk bagaimana ini mengeksplor potensi-potensi CSR. Kan kita punya Perda CSR, baik Jawa Timur maupun kabupaten kota, beberapa di Jawa Timur punya itu. Ya satu-satunya itu, bahwa semakin kesini lahan pertanian kita itu semakin terkikis. Hari ini sih masih 1,2 juta hektar. Satu sisi, rumus alam itu kan ketika penduduk semakin bertambah, semakin banyak hunian, konservasi berkeluruhan, makanan semakin bertambah. Maka kita harus bisa meningkatkan produktivitas. Jadi lahan berkurang, tapi bagaimana bisanya produktivitas tetap bertambah. Tentu agar lahan ini bisa terjaga dan terlindungi, satu diantaranya harus diperdakan, dan ini Komisi B sudah akan menginisiasi di tahun yang akan datang. Yang kedua, akses permodalan masih menjadi persoalan besar, masih menjadi tantangan. Yang kita tahu, nilai tukar petani sih hari ini sudah lumayan, terutama ketika ada kepastian HPP untuk beras.
Tetapi faktanya daya beli masyarakat, terutama kelompok tani ini belum begitu signifikan. Oleh karenanya untuk bisa mengembangkan, ya, untuk bisa mengembangkan, terutama memproduksi lahan-lahan yang lahan tidur, lahan yang idle, maka terutama untuk kawula muda butuh akses permodalan yang mudah dan cukup. Ya. Akses modal sebenarnya ada sih, Bank Tani kita ada. Bank Tani? Kita punya Bank Tani udah lama lah, ada sekitar 8 tahunan. Hampir 2 periode saya menikmati. Tapi kok tidak terdengar suaranya ya? Iya, karena memang nggak signifikan angka yang ada. Artinya tidak menjangkau dari kebutuhan masyarakat, masih kecil persentasenya. Lagi-lagi tadi uangnya tidak cukup untuk bagi-bagi program, kira-kira seperti itu. Maka perlu lakukan pemilahan program mana yang harus prioritaskan. Dianggarkan melalui pusat, provinsi, kabupaten kota, mana yang menggunakan CSA. Dan karena hari ini ada program visible not bankable di banknya pemerintah namanya Himbara, saya pikir itu juga harus menjadi terobosan bagi pemerintah provinsi untuk bisa akses itu. Jadi untuk bisa memperbanyak pinjaman-pinjaman lunak untuk para petani, khususnya adalah petani milenial. Hal yang tak kalah penting adalah persoalan literasi digital. Terus terang kalau kita ngomong digital ini per hari ini tidak hanya masyarakat petani yang belum bisa mengoperasikan, tetapi dari pihak penyuluh sendiri itu juga masih perlu ada pemberdayaan SDM-nya, peningkatan SDM-nya. Literasi digital pertanian ini tidak hanya pada marketplace-nya, tetapi pada sistem pengelolaan, smart farming yang saya sampaikan di awal tadi. Karena lahan terbatas, tetapi dituntut produktivitas tinggi, ya salah satunya adalah menggunakan teknologi modern untuk pertanian. Tantangan lain adalah stabilisasi harga. Sekalipun sudah ada penentuan HPP tahun terakhir ini, tetapi fakta di lapangan masih ada kadang kita jumpai para pemain tengkulak yang berani memainkan harga. Tetapi tidak sesignifikan dulu. Belum lagi penimbunan hasil panen dan lain sebagainya ketika sudah mulai paceklik di open yang berimplikasi kepada melambungnya harga ini masih ada. Oleh karenanya stabilitas harga ini menjadi tantangan apakah petani ini terutama milenial mau semakin giat atau sebaliknya. Oleh karenanya ini perlu pemerintah menjaga itu agar petani milenial ini bisa eksis. Stigma masyarakat. Stigma masyarakat per hari ini sih masih konvensional bahwa petani itu sengsara, petani itu tidak kaya, petani itu hitam, petani itu kira-kira yang negatif-negatif. Ini yang harus dirubah paradigma sosial itu, termasuk mengatakan orang yang bertani itu status sosialnya masuk pada scan kurang bergengsi. Second line lah kira-kira, kurang bergengsi. Itu kenapa? Ya karena stigmanya bertani itu ya on farm, bertani ya memproduksi hasil pertanian. Padahal bertani itu juga bisa entrepreneur, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi lahan bisnis kira-kira. Apalagi era digital. Tinggal kita mampu meng-create apa tidak, adaptif apa tidak dengan kondisi zaman ini. Ini menjadi tantangan yang perlu menjadi sorotan pemerintah untuk lakukan afirmasi, intervensi, kebijakan untuk bisa eksistensi pemuda di pertanian. Ibarat penyakit, artinya kan sudah ketemu penyakitnya. Ya, betul. Obatnya harus ini. Obatnya harusnya seperti apa? Lahan terbatas, maka dibikinkan perda. Kan banyak itu lahan-lahannya. Lahan idle. Tidak hanya Pemprov loh ya, yang tidur.
Ya Pemprov, Pemkap, tapi juga yang miliknya PT-PT yang sudah di-take ya, sudah dimiliki tetapi belum itu sudah direalisasikan. Inventarisir? Ya, sudah proses sih. Sudah proses. Makanya perlu regulasi. Perlu regulasi untuk pelindungan lahan konservasi, lahan pertanian. Ini penyakitnya banyak sebenarnya, lahan. Itu, akses modal. Kalau akses modal berarti harus diperbanyak gitu aja kan, harus ekspansi dengan pihak-pihak permodalan. Termasuk dengan matching dengan himbara misalnya kayak gitu. Akses susah, oh ternyata gara-gara agunan. Maka win solutionnya agunannya jangan terlalu besar. Selama ini kan 2 kali lipat dari pinjaman. Nah, misalnya sama. Dan sekiranya ya kalau kita ngomong UMKM petani ya yang dimiliki apalah surat berharga atau apa kayak gitu. Kalau saya sih mau jadi petani dengan pinjaman modal tanpa cicilan gitu loh. Setuju saya. Ini kan sering kali dipersulit gitu, maksudnya ada itu namanya hibah saudara. Hibah. Kan sering kali ada orang pengen punya modal. Kita ini kan punya Bank Jatim, Bank UMKM. Tadi disebut ada bank apa pertanian juga, petani ya kan, himbara juga. Nah kan sebenarnya kalau dari sisi dewan itu berarti kebijakan. Mau mudah tidaknya rakyat ini kan wakil rakyatnya yang memperjuangkan untuk mempermudah akses modal, kemudian kemudahan untuk menggunakan lahan tidur tadi. Kemudian mendapatkan apa namanya inovasi untuk mereka, kemudian bertani itu ternyata asik, keren ya gitu ya. Keren, gimana? Berduit. Ya seperti itu, gimana Bun? Iya, seperti tadi, maka yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah adalah memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi itu regulasi yang pro untuk muda, satu diantaranya pemberian reward insentif kepada petani muda yang berprestasi misalnya. Konsisten ya. Yang konsisten dan berprestasi. Kalau modal maka berarti kan tinggal menambahkan angka untuk pinjaman-pinjaman yang bunga lunak dengan yang visible, artinya visible itu yang mudah bisa terjangkau untuk memenuhi syarat. Ya itu sebenarnya sudah kita sampaikan ketika kita rapat bersama Dinas Koperasi, bersama Biro Ekonomi dan Bank BPR UMKM karena leading sectornya di situ untuk melakukan perubahan SOP yang tidak memberatkan, tidak memberatkan. Makanya visible not bankable tadi itu. Literasi berarti ya kita lakukan peningkatan SDM untuk dalam bentuk pelatihan, pendampingan, termasuk akses pasar dan Jawa Timur sudah membuka akses itu sih kerjasama dengan beberapa marketplace ya, beberapa marketplace. Ya saya pikir itulah kalau kemudian program-program yang sesungguhnya sudah dilakukan agar supaya pengelolaan pertanian ini tidak mahal kira-kira kayak gitu. Pupuk bersubsidi juga sudah ada program dan sesuai dengan konsistensi pemerintah 2025 ini 100% dari serapan tahun 2024 ada sekitar 1,9 lah juta ton itu terpenuhi. Jadi 100% dari serapan tahun 2024 pupuk bersubsidi diberikan. Tetapi itu baru di pertanian. Untuk perkebunan mulai dari tebu, kemudian rokok yang kebetulan Jawa Timur juga penghasil 60% dari nasional. Ini belum begitu besar, kecil, terutama untuk pupuk ZA dan ZK yang paling dibutuhkan. Sehingga saya berharap ke depan pemerintah ekspansi kepada agroculture yang lain, perkebunan, terutama adalah yang mendukung ketahanan pangan. Ya, satu diantaranya tebu tadi itu, ya tebu
teh, kopi yang kebetulan itu sektor primer juga di Jawa Timur. Asuransi petani. Asuransi petani ini kita di tahun 2026 ada 1.500 hektar. Dari 38 kabupaten kota baru 20, Mas. 20 kabupaten kota yang akses. Ternyata satu kesadaran. Tidak semua masyarakat sadar untuk itu karena memang ada premi yang wajib dibayar oleh pemerintah, ada yang dibayar sendiri. Yang kedua, selain kesadaran, kenapa kecil, kenapa tidak 38 kabupaten kota? Yang kedua ini, informasi yang kami dapat dari bawah, klaim untuk itu tuh susah. Betul. Akibatnya orang malas. Ini yang kemarin kita melakukan review terhadap asuransi ini. Sedianya kita 2026 itu mengalokasikan untuk 5.800 hektar, tetapi baru ada angka 1.500 ya, karena diantaranya berarti trust ya? Trust untuk klaim. Kayak BPJS kira-kira. Iya. Cuman BPJS kan diwajibkan kan ya. Termasuk program bunga lunak tadi ya, KUR dan lain sebagainya. Ada program hulu hilir agrobis yang melalui Bank Jatim. Hulu hilir itu artinya mulai musim tanam, musim tanam terhadap mereka yang tidak ada kemampuan modal itu sampai panen. Jadi pinjam uang di sahur ketika panen. Tidak harus tiap bulan. Ini program baru. Program baru. Ini ya? Ada juga hulu hilir namanya. Program GEMA, Generasi Muda Agropreneurship Tembakau. Tadi saya katakan tembakau itu positif negatif ya? Positif lah. Positif karena fakta kontributor luar biasa terhadap pendapatan besar. 200 triliun. 226 triliun nasional. Jawa Timur itu, Jawa Timur 113 tahun 2024 triliun, kembalinya 2,7 triliun. Karena memang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000. Ya diubah dong, Bun. Yang mengubah ini DPR RI, Bos. Lo kan harus DPR RI. Kita saya ketika jadi pimpinan itu saya sudah ke Menkeu, sudah ke Komisi 11 yang terkait dengan itu, sudah ke Mendagri. Setidaknya ada tambahan tidak 3%, 5%. Dan pola pembagian yang harus dirubah terhadap. Ada pengkhususan terhadap daerah yang penghasil besar, kira-kira kayak ada keberpihakan yang lebih lah. Iya, betul. Tidak kemudian itu ada yang dari 3% itu 1% diperuntukkan untuk daerah tidak penghasil. Kita menikmatinya kan 2% akhirnya, Bos. Kayak begini ini sudah kita sampaikan. Jadi DPR ini belain siapa? Kalau kemudian ini tidak diubah undang-undangnya jadi hanya seperti itu, kan mereka berasal dari kita, dari yang daerah, atau memang harus dipisah supaya kemudian keberpihakannya jadi jelas gitu? Ya, lagi-lagi pemerintah ini butuh biaya, rekeningnya yang dibangun kira-kira begitu. Ini negara kesatuan yang tidak hanya Jawa Timur yang butuh, 38 provinsi butuh semuanya. Kemampuan fiskal untuk Jawa ini sebenarnya sudah lebih mandiri lah daripada di luar Jawa. Luar Jawa masih butuh intervensi, masih butuh. Tapi kan jumlah penduduknya kan lebih besar di Jawa daripada di luar. Ya, kalau kami ngomong Jawa Timur, ya lazimnya ada pengkhususan perlakuan kepada daerah-daerah penghasil terbesar. Ya, mudah-mudahan teman-teman DPR RI menyadari lah. Amin. Jumlah penduduk kita lebih padat daripada di luar, itu harusnya persentasenya ya diperhatikan. Ya. Iya, tidak disamaratakan flat antara penghasil besar dan kecil. Sebelum terakhir, Bun. Sepertinya Bapak cocok jadi DPR. Ada yang mau melamar saya. Beras surplus, harganya kok mahal hari ini. Petani kerasa nggak dapatnya? Kalau kita ke bawah HPP-nya kan 6,5. Per hari ini ada yang tembus sampai 7 lebih juga. Itu juga akan berimplikasi kepada harga beras juga naik. Satu. Yang kedua, memang dari kebutuhan nasional, kita itu 32 juta ton kebutuhan. Produktivitas 30 sekian ton. Masih kurang sekitar
2 juta ton. Yang itu pemerintah harus impor. Makanya tahun kemarin sudah sekitar 500-an kalau nggak salah ya, sudah sekitar itu. Nah, saya sih berharap turunnya impor itu disesuaikan dengan musim. Ketika musim paceklik kira-kira kayak begitu. Sehingga tidak sampai kemudian tengkulak ini memainkan harga. Yang pasti harga naik itu bisa karena faktor X. Faktor X itu ya penimbunan itu monopoli. Yang tidak terketahui, termonopoli, kemudian di open ketika musim paceklik, alhasil harganya mahal. Seperti itu, sampai kemudian ada opini, bukan opini, kasus memang beras oplosan yang beberapa waktu yang lalu. Iya. Tapi kalau hari ini saya pikir hampir stabil. Satu di antara yang dilakukan oleh Jawa Timur adalah operasi pasar di beberapa titik. Ada 11 titik dalam 1 bulan. Masih berlangsung atau sudah berhenti? Masih ya? Masih. Mudah-mudahan tetap berlangsung karena kawat. Ya ini salah satunya. Operasi pasar itu akan menstabilkan harga karena tengkulak tidak akan berani main-main. Sebab ada rivalitas kira-kira gitu. Oke. Baik, ini kalau pertanyaan berikutnya bisa panjang lagi 1 jam. Karena beliau ini memang paling enak kalau diajak ngobrol soal Jawa Timur dan bagaimana regulasi dan nasib dari para petani. Tentu kita berharap bahwa harapan dari petani untuk bisa sejahtera bisa terwujud, dan tentu saja para petani-petani muda kaum milenial ini benar-benar bisa mendapatkan suasana yang diharapkan sesuai dengan keinginannya menjadi petani, entrepreneur muda yang kemudian membuat pertanian kita ini bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Bunda, terima kasih banyak, saya sudah dikode karena kayaknya setelah ini ada acara lanjutan kayaknya. Sama-sama, terima kasih juga dilibatkan untuk bisa speak setidaknya say hello kepada masyarakat dan menyampaikan program apa yang sudah ada dan apa yang harus dilakukan oleh Jawa Timur. Mohon maaf tentunya bila ada kurang-kurangnya. kayak acara ini, kayak acara apa namanya? Sambutan. Pidato sambutan. Baik, yang pasti kita berharap DPRD Provinsi Jawa Timur akan terus support agar anak-anak muda semakin banyak yang berminat ke pertanian, dan pertanian yang ada di Indonesia pun juga akan makin berkembang karena banyak sekali aplikasi-aplikasi pertanian yang tadi disebutkan, bagaimana pupuk, bagaimana air, bagaimana pengelolaan. Bahkan di Thailand sendiri ada penggunaan drone untuk pertanian, dan kayaknya kita perlu melakukan itu, dan ini perlu dorongan dan political will dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sampai di sini dulu podcast Kopi Nawa. Saya bersama Ibu Haja Ani Maslaha, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kita akan kembali lagi ketemu di podcast Kopi Nawa berikutnya. Sampai jumpa.